Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penentuan periode dan golongan. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu sama periode dan golongan. Periode sendiri merupakan baris horizontal dalam tabel periodik unsur yang menunjukkan jumlah kulit elektron yang dimiliki atau unsur tersebut. Nah, periode ini ditentukan oleh kulit terbesar. Lalu yang kedua ada golongan. Nah, golongan ini adalah kolom vertikal pada tabel periodik unsur yang berisi unsur-unsur dengan jumlah elektron valensi atau elektron terluar yang sama sehingga memiliki sifat yang serupa. Nah, golongan ini nanti ditentukan oleh elektron valensi. Nah, kita juga sering dengar ada golongan A dan juga golongan B. Nah, itu menentukannya gimana sih? Nah, untuk tahu dia masuk ke golongan A atau golongan B, nah kita bisa lihat konfigurasi elektronnya. Kalau dia berhenti di subkulit S dan P, maka dia masuk ke golongan A. Dan kalau dia berhenti di subkulit D dan F, maka dia masuk ke golongan B. Nah, lalu kita review sedikit mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron sendiri adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Nah, kulit elektron ini ditunjukkan oleh angka ya teman-teman. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini merupakan kulit. Lalu ada juga subkulit. Subkulit itu yang S, P, D, dan F. Nah, masing-masing subkulit ini ada jumlah elektron maksimalnya. Kalau subkulit S, dia jumlah elektronnya maksimal 2, yang P ini maksimal 6, yang D maksimal 10, dan yang F maksimal 14. Nah, kita langsung masuk ke peraturan yang pertama. Jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit S, artinya unsur tersebut berada di golongan 1A dan 2A. Di sini ada contoh, ada 12 Mg dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Nah, dia berakhir konfigurasinya di 3s2. Maka kita ambil ini untuk menentukan periode dan golongan. Nah, periode tadi ditentukan oleh angka terbesar ya, atau kulit terbesar. Nah, kulit terbesar dari konfigurasi 12 Mg ini adalah 3. Nah, maka 12 Mg ini masuk ke periode ketiga. Lalu untuk golongan tadi ditentukan oleh elektron valensi. Nah, elektron valensi itu kan elektron terluar ya. Nah, elektron terluar di sini adalah 2. Makanya dia masuk ke golongan 2. Nah, karena dia berhenti di subkulit S, maka dia masuk ke golongan A. Jadi 12 Mg ini termasuk ke periode ketiga dan golongan 2A. Lalu contoh lainnya ada 19K dengan konfigurasi seperti ini, berakhir di 4S1. Nah, tadi periode berdasarkan apa? Jumlah kulit terbesar ya, angka terbesar, maka dia masuk ke periode keempat, karena di konfigurasi ini angka terbesarnya 4. Ya. Lalu untuk golongan, sama ditentukan oleh elektron valensi. Nah, ini elektron valensinya cuma 1, maka dia masuk ke golongan 1. Lalu yang kedua, ini jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit S dan P. Artinya unsur tersebut berada di golongan 3A sampai 8A. Di sini ada contoh 16S dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Nah, dia berakhir di subkulit P. Maka kita harus ambil subkulit S-nya juga dari sini. Maka kita gunakan 3s2 dan 3p4. Nah, angka terbesarnya 3 ya, maka dia masuk ke periode ketiga. Lalu untuk golongannya, karena dia menggunakan split P dan S, maka ini elektron valensinya tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah dengan 4, hasilnya 6, dan berakhir di subkulit P tadi, maka dia masuk ke golongan A. Jadi 16S ini termasuk ke dalam periode ketiga dan golongan 6A. Nah, lalu ada contoh lain, seperti ini, ada 34 SE, dengan konfigurasi yang cukup panjang ya, berakhir di 4S2, 3D10, dan 4P4. Nah, ini berakhir di subkulit P, P4, kita ambil. Nah, tapi di peraturannya kan harus S dan P ya, tapi di sini terhalang oleh D. Nah, yang D ini bisa kita hiraukan dulu. Nah, untuk periode tadi angka terbesar, ya, angka terbesarnya 4, maka kita ambil periode keempat. Nah, lalu untuk golongan,
kita ambil yang P dan S saja. Nah, ini elektron valensinya S2 ya, dan P elektron valensinya 4. Jadi kita jumlahkan 2 plus 4 yaitu 6. Nah, jadi 34S ini masuk ke periode 4 dan golongan 6A. Seperti itu. Nah, di sini ada aturan penuh dan setengah penuh. Nah, aturan penuh dan setengah penuh ini merupakan peraturan yang menyatakan bahwa suatu elektron dapat berpindah ke orbital lain untuk mencapai susunan yang lebih stabil. Nah, aturan penuh atau setengah penuh ini diterapkan untuk konfigurasi elektron yang memiliki akhiran subkulit D. Oke, nah di sini ada contohnya. Ada 24 Cr. Nah, ini kalau konfigurasinya kita sederhanakan dengan gas mulia, maka dia jadi seperti ini, Ar 4S2 dan 3D4. Nah, ini merupakan kotaknya punya D, terisi 4 elektron ya, sama di sini. Dan ini kotaknya S, dia terisi 2 elektron. Nah, tapi bentuk seperti ini tuh tidak stabil. Makanya kita pindah 1 elektron dari subkulit S, kita pindah ke subkulit D. Jadi seperti gambar yang di bawah, D-nya penuh semua ya oleh 1 elektron di masing-masing kotak, S-nya juga sama, punya 1 elektron di 1 kotak ini. Nah, tapi berubah di sini. Yang tadinya 4S2, dia jadi 4S1. Yang tadinya dia 3D4, dia jadi 3D5. Karena tadi elektronnya pindah. Nah, bentuknya seperti ini lebih stabil karena orbitalnya sama-sama terisi setengah penuh. Seperti itu. Lalu, contoh keduanya ada 29Cu. Konfigurasinya Ar 4S2 3D9. Ini merupakan kotaknya yang D ya, dan ini kotaknya subkulit S, orbital D, dan ini orbital S. Nah, yang D ini hanya terisi 9, sedangkan yang S penuh. Nah, bentuk seperti ini tidak stabil, makanya 1 elektron dari subkulit S, dari orbital S, pindah ke orbital D. Makanya yang D penuh dan S cuma 1. Seperti ini. Dari 4S2 jadi 4S1, dari 3D9 jadi 3D10. Bentuk yang seperti ini lebih stabil, teman-teman, karena orbitalnya terisi penuh. Orbital D-nya terisi penuh. Seperti itu. Nah, lanjut ke peraturan yang ketiga. Jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit S dan D. Nah, kalau dia S dan D sama, sebetulnya kita tinggal jumlahkan elektron valensinya. Yang ini elektron valensinya S itu 2 dan D-nya 1, berarti dia masuk ke golongan 3B. Kalau S-nya 2 dan D-nya 2, maka dia masuk ke golongan 4B. Kalau S-nya 2 dan D-nya 3, maka masuk ke golongan 5B. Nah, tapi di sini S-nya 2 dan D-nya 4. Bentuknya tidak stabil ya, sama kayak yang tadi, maka kita harus stabilkan dulu. Kita pindah satu elektronnya, 1 elektron S ke orbital D. Makanya jadi seperti ini. S1 dan D5 sama, kita jumlahkan 1 tambah 5 maka masuk ke golongan 6B. Yang ini 2 dan 5 masuk ke golongan 7B. Nah, ini juga sama. S2 dan D6, 2 plus 6 berarti 8 ya, masuk ke golongan 8B. Nah, ini 2 plus 7 sama dengan 9, tapi karena di tabel periode unsur hanya ada 8 golongan, maka dia tetap masuk ke golongan 8B. Nah, sama halnya dengan S2 dan D8 ini juga masuk ke golongan 8B. Nah, kalau kita bicara S2 dan D9, nah ini bentuknya tidak stabil sama kayak contoh yang di depan tadi, makanya elektronnya kita pindah 1. Nah, makanya dia baru stabil bentuknya. Makanya S1 dan D10 masuk ke golongan 1B, S2 dan D10 masuk ke golongan 2B. Nah, di sini ada contoh, ada 25 Mn dengan konfigurasi berakhir di 4S2 dan 3D5. Karena tadi peraturannya S dan D, maka kita ambil di sini D dan S, kita ambil. Nah, angka terbesarnya untuk menentukan periode ya, angka terbesarnya 4, berarti dia masuk ke periode keempat. Lalu golongannya sama, kita jumlahkan. Elektron valensi di kulit D ada 5, dan elektron valensi di kulit S ada 2, kita jumlahkan 2 plus 5 sama dengan 7. Nah, karena dia berakhir di subkulit D, maka dia masuk ke golongan B. Jadi, golongannya Mn itu adalah 7B, seperti itu. Lalu contoh lain ada 29 Cu, seperti tadi ya. Nah, berakhir di 4S2 dan 3D9, ini tidak stabil, maka kita pindah dulu
elektronnya jadi 4s1 3d10. Nah, ini masuk ke golongan 1B karena 10 ke 1 jadinya 1B. Periodenya seperti tadi, angka terbesar. Nah, kita ambil 4. Oke, lalu ada contoh lagi, 24CR. Nah, 24CR ini berakhir di 4s2 dan 3d4. Ini tidak stabil ya. Nah, kita pakai aturan setengah penuh, makanya si satu elektron dari orbital S ini pindah ke orbital D, makanya dia sama-sama terisi setengah penuh. Nah, untuk periodenya sama, kita ambil angka yang paling besar, periode keempat, kulit yang paling besar ya, kulit keempat, lalu golongannya sama, kita jumlahkan 1 plus 5 yaitu 6B. Nah, contoh lainnya seperti ini, ada Y, 39Y, konfigurasinya cukup panjang, tapi dia berakhir di 5s2 dan 4d1. Sama, untuk periode tetap kita pakai angka yang paling besar ya, kulit terbesar yaitu kulit kelima. Lalu untuk golongannya kita jumlahkan elektron valensi di orbital D dan orbital S. Orbital S punya 2, orbital D punya 1, kita jumlahkan jadi 3B. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembelajaran mengenai penentuan periode dan golongan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.